Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Julie di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silakan di-share ya ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Ada informasi dari tim Wisdom and Invest bahwa kita akan membuka ya edukasi gratis khusus untuk teman-teman yang sangkut di saham. Nah, jadi jangan khawatir ya untuk teman-teman yang sangkut, mudah-mudahan kita bisa membantu teman-teman untuk keluar dari problemnya itu. Kelasnya akan dimulai jika ada 100 sangkuters di grup. Jadi teman-teman silakan ajak teman-temannya ya. Dan teman-teman akan mendapatkan fasilitas Winbot untuk 1 minggu. Jika tertarik silakan hubungi admin di Telegram dengan ID win_admin. Lalu sedikit informasi dari saya bahwa saya akan mengadakan online class yaitu Basic Class Plus yang akan dimulai pada tanggal 21 November. Totalnya akan ada 4 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan seminggu sekali. Dan kita akan mempelajari temanya yaitu technical analisa agar teman-teman bisa trading secara mandiri. Materinya adalah ini. Yang pasti kita akan praktek ya. Jadi bukan hanya teori-teori, kita akan langsung praktek cara penggunaannya di trading kita sehari-hari. Yang menarik adalah bahwa teman-teman akan mendapatkan free class yaitu bonus 1 kali pertemuan dengan Pak Michael Yo. Tentu teman-teman tahu siapa Pak Michael Yo. Dan juga ada bonus psychology class dengan Foni Ramali yaitu praktisi NLP, juga free 1 bulan win facility senilai 350. Tentunya ini terbatas untuk 38 orang pertama. Investasinya cukup terjangkau yaitu 538. Jika teman-teman mendaftar berdua maka akan lebih hemat. Jika tertarik maka teman-teman bisa hubungi admin ya di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp. Ini adalah nomor WhatsApp-nya admin. Chart yang saya gunakan ini menggunakan trading system dari Wisdom and Invest. Jadi sudah ada sinyal-sinyal berupa segitiga hijau dan merah untuk entry exit. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan charting dari Wisdom and Invest itu nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator seperti MACD dan stokastik. Jadi teman-teman juga bisa analisa secara mandiri. Untuk teman-teman yang tertarik mendalami lebih jauh, jadi untuk mempelajari lebih jauh chart dari Wisdom and Invest, maka bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Di sana dijelaskan lebih detail tentang chart dari Wisdom and Invest. Nah, untuk ADRO ini saham yang berkorelasi dengan coal ya. Jadi sebaiknya teman-teman pantau juga harga coal, apakah dia naik. Kalau misalnya harga coalnya naik, apalagi naiknya luar biasa, maka ada potensi ADRO-nya bisa naik juga karena dia berkorelasi ya. Kalau secara indikator ini ADRO seharusnya sudah tidak ada posisi, jadi sudah muncul segitiga merah sejak beberapa candle yang lalu. Statusnya di sebelah kiri juga sudah non, tidak ada posisi. Pixelnya dua-duanya merah, artinya tidak oke. Yang bagus adalah hijau dua-duanya. Lalu momentumnya juga sudah mulai nggak oke ya, momentumnya ini semakin melemah dan ada potensi ini mau jadi merah-merah nih. Untuk chart yang ini menggunakan indikator MACD dan stokastik, jadi teman-teman bisa pasang sendiri ini indikatornya di aplikasi charting masing-masing, lalu mulai belajar untuk menganalisa secara mandiri. Dari MACD-nya ini sudah dead cross ya. Di sini dead cross. Jadi MACD-nya kurang oke secara indikator. Stokastiknya juga yang tadinya mau menempel, mau golden cross malah nggak jadi nih. Dia akhirnya buka lagi kembali ke arah bawah. Jadi ini garis birunya berada di atas, kita bisa kelihatannya di sebelah kanan itu kotak angkanya juga birunya berada di atas. Yang bagus adalah ketika ungunya berada di atas. Supportnya ini kelihatannya memang dia masih bergerak sideways. Supportnya ada di sini 1080 sampai 1090. Resistnya yang tertinggi ada di area sini 1240 sampai 1280.
kosong. Nah, itu yang ini adalah resist, yang ini adalah support. Dari sisi indikatornya ini sebetulnya agak kurang enak. Ini MACD-nya masih terus melemah ya. Stokastiknya juga secara tren juga dia terus melemah. Jadi teman-teman harus pantau terus. Ini seandainya sampai dia jebol dari supportnya ini 1080, maka sebaiknya ditinggalkan dulu ya, di exit dulu. Ini adalah chart yang saya gunakan. Jadi ini pakai trading view. Jadi kelihatan ya, ini adalah chart weekly di sini. Ini chart weekly. Secara weekly-nya dia juga masih kurang oke. Ini MACD-nya dia sudah mau dead cross, terus stokastiknya memang menurun juga. Lalu ini sebenarnya bergerak dalam channel trend menurun ya. Ini channel trendnya channel downtrend. Dan kemarin itu dia memang mentok di resist trennya nih. Jadi seandainya dia ini juga ada MA20-nya yang di sini garis kuning itu saya menggunakan MA20-nya secara weekly, tapi ya ketika dia jebol dari MA20-nya maka jadinya nggak oke lagi. Karena ini adalah chart weekly dan ini sebetulnya belum end of week. Nanti teman-teman bisa cek kembali di end of week apakah dia konfirmasi jebol dari MA20-nya. Kalau dia jebol dari MA20-nya, stokastik dan MACD-nya juga nggak oke, jadi MACD-nya dead cross, maka jadinya nggak oke ya. Lebih baik teman-teman exit dulu. Nanti baru pantau kembali indikator-indikatornya ketika dia berada di area support kuat. Jangan lupa pantau harga call juga. Karena kalau misalnya harga call-nya bagus, dan apalagi dia breakout dari sini, maka itu sebetulnya jadi menarik ya Adro ini. MNCN ini sudah muncul segitiga merah, statusnya juga non, tidak ada posisi. Pixelnya merah 1 kurang oke, yang bagus itu hijau dua-duanya. Secara momentum, ini momentumnya juga sudah berupa pink, artinya dia potensinya dia bergerak sideways. Maka kalau bergerak sideways, kita bisa abaikan segitiga hijau dan merahnya. Kita gunakan strateginya adalah buy on support lalu sell on strength. MACD-nya MNCN, ini MNCN ya, MNCN. Untuk MACD-nya ini sebetulnya masih oke, dia masih membuka, lalu stokastiknya sebetulnya sudah terjadi pelemahan. Trennya sudah mulai melemah. Di sini dead cross, lalu masih menurun. Nah, kita coba cek area support dan resist ya, karena tadi di depan juga momentumnya muncul pink, artinya dia bergerak sideways. Maka kita cari area support. Ini MNCN. Ini MA20-nya. Ini sih kemarin sebetulnya dia mampu bertahan di atas, mampu mantul ya di MA20-nya. Kalau dia masih mampu bertahan di atas MA20-nya ini, maka sebetulnya masih ada potensi dia bisa testing resistnya lagi. Resistnya di 870. Maka supportnya kita bisa gunakan support MA20 di sini yang warna biru. Nah, angkanya juga ya yang berwarna biru. Kalau yang ungu maka angkanya berwarna ungu. Lalu untuk support weekly-nya di sini juga ada angkanya, yaitu 765. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai support. Jika dia sampai jebol dari support yang di sini 765, maka sebaiknya exit dulu ya, karena potensinya kalau dia misalnya memang sideways, maka seharusnya dia sideways-nya di area seperti ini nih. Tapi kalau jebol artinya sudah tidak oke lagi. Tapi nanti pantau lagi ya indikatornya, MACD dan stokastiknya seperti apa. Untuk MNCN ini sebenarnya juga ada ini nih. Nah, ini ada resist trend. Seandainya dia mampu breakout, tentu breakout dengan volume ya. Kalau nggak ada volume artinya bisa aja dia hanya false breakout. Kalau dia breakout maka ini sebenarnya oke juga nih, menarik juga ya. Jadi untuk teman-teman bisa pantau dulu, menunggu sampai dia breakout atau dia mantul dari area supportnya, baru teman-teman mempertimbangkan untuk entry. Untuk LSIP ini sudah ada sinyal buy-nya di sini,
yang entry statusnya masih hold dengan profit sebesar 1,5%. Pixelnya merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Lalu ini momentumnya berupa titik-titik pink ya, artinya dia bergerak sideways. Maka untuk sideways strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Jadi seharusnya kemarin itu pun sebaiknya udah SOS ya. Ini candlenya juga candle bearish nih, kurang oke sebetulnya candle hari ini. MACD-nya ini masih menanjak, masih membuka, sebetulnya lumayan, cuma stokastiknya sudah terjadi pelemahan dan dia dead cross ya. Jadi dari stokastik ini kurang oke. Supportnya ada di, karena ini lagi sideways, maka kita nggak bisa menggunakan EMA-nya, jadi kurang efektif ya kalau EMA-nya digunakan saat sideways. Dia jadi kayak benang kusut nih. Nah, seperti ini benang kusut. Maka kita gunakan support dan resist horizontal aja. Di sini area supportnya ada di 910 sampai 925. Sebelah sini juga ada, yaitu 875. Resistnya ada di 1010. L-shape ini berkorelasi dengan komoditas CPO ya, CPO. Jadi teman-teman sebaiknya pantau juga harga CPO dunia, bisa teman-teman cek di investing ataupun trading view. Nah, jadi dicek, jadi saham-saham yang ada korelasinya dengan komoditas, maka sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk cek harga komoditinya juga. Jadi kalau komoditinya naik, maka ada potensi naik. Kalau misalnya turun, ada potensi untuk turun juga. Sementara ini L-shape ini bergerak sideways, potensinya sideways sebesar ini. Jadi ini candlenya juga sudah kurang oke ya, candlenya sebetulnya candle bearish. Nih, candle bearish and grooving. Jadi ada potensi dia akan segera turun ke area supportnya. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka bisa mempertimbangkan untuk take profit dulu, lalu menunggu kembali di area support untuk mencari titik entry lagi. BBKP ini sudah exit di sini, segitiga merah ya. Jadi statusnya juga none, artinya tidak ada posisi. Lalu pixelnya merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya juga sudah nggak ada ya, momentumnya nggak ada. Jadi kelihatannya nih si artis K-pop idolnya lagi nggak manggung nih, jadi kita bisa skip dulu ya. MACD-nya, untuk MACD-nya ini sudah dead cross karena birunya di atas, ungunya di bawah. Ini sudah dead cross, lalu stokastiknya juga sudah dead cross dan menurun ke bawah. MACD tidak oke, stokastik juga tidak oke. Nah, kita cek lagi, ini memang dia lagi di MA20 ya. Besok kalau dia bikin lower low lagi, maka sudah jadinya nggak oke lagi karena dia breakdown dari MA20-nya. Ada potensi dia bisa ke area support sini ya, 206. Jadi untuk teman-teman seharusnya teman-teman sudah nggak punya posisi lagi di sini di BBKP. Jika ingin re-entry, maka bisa pantau di area-area supportnya yaitu 206. Minimal dia harus mantul dulu ya, tunggu mantul atau stokastiknya golden cross, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk SIDO ini sudah muncul segitiga hijau, di sini entry, statusnya masih hold dengan profit 3,3%. Pixelnya merah 1, kurang oke, yang oke adalah hijau dua-duanya. Momentumnya sebetulnya lumayan ya, ini sudah muncul biru-biru lagi, menjadi biru Ben-Hur dari biru tua. Coba kita cek lagi. MACD-nya ini masih membuka, dia belum dead cross. Stokastiknya juga ini sudah mulai merapat, belum golden cross tapi sudah merapat. Mudah-mudahan dia masih bisa naik ya, lalu testing kembali
830-nya atau bahkan testing resist yang paling atas yaitu 860. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka bisa tinggal pasang trading stop ataupun stop loss-nya. Selama dia masih mampu bertahan di atas MA20, ini MA20 ya. Angkanya ada di sebelah kanan garis biru, maka angkanya berwarna biru. Nah, selama dia bertahan di atas garis birunya, maka sebetulnya masih oke, masih ada potensi. Cuma teman-teman harus agak waspada karena ini sudah mulai melemah. Nah, secara trennya dia mulai melemah nih. Jadi jangan lupa pasang stop loss dan trading stopnya. Mudah-mudahan dia masih mampu naik, lalu teman-teman bisa SOS kecuali dia breakout ya. Seandainya dia breakout dari 830-nya, dia breakout disertai dengan volume, maka itu oke. Malah teman-teman yang belum punya bisa ikutan ya, spekulatif buy. Jangan lupa money management. Raja ini sudah tidak jadi raja lagi, ini sudah exit di segitiga merah. Statusnya sell dengan profit 2,3%. Pixelnya merah 1, yang bagus adalah merah, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya sebetulnya ini masih berupa titik-titik pink nih. Maka dia bergerak sideways, dan strategi yang bisa kita gunakan adalah buy on support dan sell on strength. MACD-nya ini sebetulnya masih oke. Memang sudah mulai menutup sih ya, dia udah mulai begini. Yang bagus adalah ketika dia membuka. Dari stokastiknya juga sebetulnya sudah makin melemah. Nah, ini jadi area supportnya ada di sini 122, resistnya yang di sini 152. Maka untuk teman-teman yang sudah profit itu bisa mempertimbangkan untuk take profit dulu ya, karena ada potensi dia bisa turun lagi ke bawah ke area supportnya, karena dia kan sideways ya, jadi dia bergerak sideways. Entry di area support, buy on support dan sell on strength. Selain support 122, di sini ada area support lagi. Ini kalau ini sideways besar nih, di sini sideways besarnya. Nah, sideways besarnya, kalau sideways kecilnya potensinya menjadi seperti ini. Di sini juga bisa ada supportnya, tapi kalau sideways besar maka dia di sini ya, area 106 sini sampai sini 152. Sini juga bisa sebetulnya 122 sampai area sini nih. Ini bisa kita gunakan sebagai area sideways juga. 122 sampai 140. JSMR ini sudah ada sinyal segitiga, entry-nya kemarin statusnya masih hold sebesar 1,3%. Pixelnya dua-duanya masih hijau, itu sebetulnya masih oke. Namun untuk momentumnya ini menjadi titik pink ya, artinya dia potensinya bergerak sideways, maka sebaiknya teman-teman buy on support dan sell on strength. MACD-nya tidak oke karena ini biru di atas ya, pink yang ungunya di bawah, artinya dia sudah dead cross. Lalu ini rapat-rapat dan trennya datar, artinya dia sideways. Secara stokastik ini sebetulnya golden cross. Supportnya ada di 3540, resistnya di sini 3840. Maka sebetulnya ketika di 3840 memang teman-teman bisa take profit dulu ya. Ini seharusnya kalau dia breakout sih oke, tapi karena dia nggak jadi breakout, maka ada potensi dia kembali ke area support. Ini sebetulnya ada pattern. Kalau dia breakout itu oke, tapi kalau nggak jadi breakout ada potensi dia kembali ke support 3540. Maka untuk teman-teman yang sudah profit, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss-nya. Bagi yang belum entry, maka bisa pantau lagi di area supportnya di sini 3540.
PSAB ini sudah exit sejak lama ya, statusnya maka none, tidak ada posisi lagi. Pixelnya dua-duanya merah, tidak oke. Lalu momentumnya berupa titik-titik pink, artinya sideways. Dan sebaiknya kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. MACD-nya di sini sudah dead cross karena birunya berada di atas, ungunya di bawah. Yang bagus adalah ungu di atas. Dan untuk stokastiknya sebetulnya ini agak merapat, belum golden cross sih, tapi sudah cukup merapat. Mungkin bisa naik, tapi naiknya hanya sebentar aja. Jadi hanya bisa digunakan untuk fast trading. Sini ya, dia memang berada di area support 204. Dan karena stokastiknya mulai merapat, sebetulnya bisa spek buy, bisa spekulatif buy. Namun karena MACD-nya masih jelek, artinya hanya untuk fast trading. Support 204, resist ada di 230 sampai 236. Ini ada resistnya. TBIG untuk TBIG ini juga kemarin sudah exit karena ada sinyal segitiga merahnya, maka statusnya sudah non. Pixelnya merah dua-duanya, kurang oke. Yang oke adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya juga sudah mulai melemah ya. Ini berwarna biru tua, artinya ada potensi dia sudah reversal nih. Dari MACD-nya ini sudah dead cross, artinya tidak oke lagi. Stokastiknya juga sudah dead cross dan menurun ke bawah, artinya tidak oke lagi. Nah, ini TBIG, di sini dia lagi berada di MA20-nya. Jika dia sampai besok misalnya dia membuat lower low lagi di bawah MA20, artinya sudah konfirmasi ya, ini sudah tidak oke lagi. Maka sebaiknya teman-teman kalau memang yang masih ada posisi, mungkin bisa mempertimbangkan untuk exit dulu. Lalu nanti pantau lagi di area support berikutnya. Di 1350 ini ada area support. Di sini ya, 1350 itu ada area support dan 1320. Jadi waktu berada di area support, untuk teman-teman yang ingin spekulatif buy, maka bisa cek lagi apakah dia mantul atau minimal stokastiknya golden cross ya. Maka teman-teman bisa spekulatif buy. POWR ini sudah tidak ada posisi sejak lama, ini sudah segitiga merah, statusnya non, maka tidak ada posisi lagi. Pixelnya hijau 1 kurang oke, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Lalu momentumnya jadinya kurang oke nih, karena dia merah-merah, apalagi merah-merahnya semakin ke bawah ya. MACD-nya juga tidak oke, sudah dead cross lama. Ini masih terus menurun, stokastiknya juga trennya masih menurun nih di area oversold. Supportnya ada di 960. Nah, begitu mendekati area-area support di 960, jika teman-teman ingin spekulatif buy, maka bisa pantau stokastiknya. Jika stokastiknya mulai, tadi sih kepalanya memang agak naik ya, misalnya sudah mulai begini, mulai membuka dan kepalanya naik ke atas, maka itu bisa menjadi spekulatif buy. Jangan lupa tunggu pantulan dulu ya. Ketika dia ada pantulan, maka teman-teman bisa spek buy. Tapi kalau nggak ada pantulan, maka resikonya agak besar nih. Resistnya ada di sini 1015, support 960. Jika dia sampai jebol dari 960-nya, maka sebaiknya teman-teman exit dulu ya. Composite kita hari ini muncul segitiga merahnya. Lalu pixelnya masih merah 1. Dan momentumnya ini juga masih belum ada ya. Lalu candlenya kelihatannya agak kurang oke nih. Seperti yang kemarin saya bilang di video sebelumnya, bahwa ini
saat dia breakout dari MA 200-nya, volumenya nggak begitu oke-oke banget, maka masih ada potensi dia false breakout. Nah, makanya hari ini juga akhirnya dia turun kembali ke bawah MA 200-nya. Candlenya juga kurang oke lagi, candle bearish ya. MACD-nya sih sebetulnya masih ungunya masih di atas, jadi belum terjadi dead cross, tapi sudah mulai rapat lagi. Kalau besok dia bikin lower low lagi, maka ada potensi dead cross dan jadinya sudah nggak oke ya. Stokastiknya, secara stokastik sih memang sudah nggak oke, dia sudah dead cross duluan. Di sini ada pertahanan, yaitu MA20-nya. Jika dia besok membentuk lower low dan jebol dari MA20-nya, maka sudah tidak oke ya. Teman-teman jangan lupa pasang trailing stop maupun stop loss-nya. Dan besok di tanggal 5 November, besok ya, ada pengumuman GDP. Untuk teman-teman, sebaiknya saran saya menunggu dulu, menunggu reaksi market seperti apa, apakah memang benar ini akan menjadi negatif. Kalau reaksinya memang negatif, maka sebaiknya teman-teman wait and see aja sampai ada sinyal untuk entry kembali. Jadi kalau belum ada sinyal untuk entry, maka sebaiknya jangan paksakan untuk beli ya. Jangan menganggap bahwa harganya sudah murah nih, lalu teman-teman mulai beli. Kecuali memang dananya besar, maka teman-teman bisa cicil beli. Tapi kalau dananya terbatas, maka sebaiknya teman-teman menunggu golden moment ya. Menunggu ada sinyal-sinyal untuk entry kembali. Karena candlenya ini candle bearish juga, yaitu bearish engulfing ya. Bearish engulfing. Jadi kalau besok dia memang bikin lower low dan dia jebol MA20 dan ini adalah candle bearish, maka konfirmasi ya, potensi besarnya yaitu 70% bahwa November akan menjadi merah indeks kita. Untuk teman-teman jangan lupa persiapkan cash dan kita bisa buy on weakness di bulan ini dengan harapan di bulan Januari kita akan menikmati hasil dari bow ini. Nah, I save the best for the last. Jadi ini adalah hasil screener hari ini menggunakan perintah stochastic golden cross dan MACD golden cross. Ini adalah hasilnya, tapi ini hasil mentah ya, screener mentah. Maka sebaiknya teman-teman tetap menganalisa lagi apakah dia masih berada di area support, apakah dia indikatornya oke, apakah dia bergerak sideways, dia bergerak uptrend, atau dia masih downtrend. Jadi semua trennya itu tentu aplikasinya berbeda-beda ya, teknik dan strateginya berbeda-beda. Sebaiknya teman-teman jangan lupa analisa kembali, bikin PR-nya, pasang trailing stop dan stop loss-nya juga jangan lupa. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman menjadi lebih baik lagi. Thank you untuk teman-teman yang sudah setia menonton video-video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.